biasa dan menjadi bukti semangat teman-teman APRI wilayah Sumatera Barat untuk terus berkiprah menggerakkan roda organisasi ini. Mudah-mudahan kerja keras teman-teman ini semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ketua APRI Sumbar saya ucapkan selamat dan selamat juga bekerja keras ya, merumuskan sesuatu yang penting menjadi keputusan yang strategis di dalam Rakerwil ini. Mengisi pertemuan kita yang mungkin tidak terlalu lama ini, barangkali saya hanya sedikit menginformasikan beberapa perkembangan terkini terkait dengan kedinasan kita maupun keorganisasian. Teman-teman sekalian, isu-isu penting yang saat ini mengemuka terkait dengan kedinasan, memang ada beberapa hal, terutama yang sangat sedang dibicarakan oleh pengurus pusat ini. Semalam juga sampai hari ini tadi saya sebelum acara pernikahan juga masih mantau di grup WA APRI Pusat. Teman-teman agak geram kelihatannya karena ada statement dari Pak Irjen kita yang baru terkait dengan banyaknya dumas di KUA, tuduhan atau dugaan pungli, ya, pungli yang ada di KUA dan kemudian dipublish di media cetak, media online, sehingga itu berpotensi menjadi diketahui secara luas oleh masyarakat. Karena itu teman-teman APRI Pusat mendesak untuk APRI segera bersikap menyikapi dugaan ini, dan memang kita sadari, harus kita akui teman-teman sekalian bahwa praktek pungli itu memang ya masih ada lah di KUA ya, walaupun volumenya kecil. Pak Irjen juga mengatakan memang kecil, hanya 100-200 ribu. Tapi bahwa itu masih ada, ya mungkin saja. Karena itu komitmen kita menghadapi situasi seperti ini, tentu APRI sudah dengan tegas, dan saya sudah sampaikan ketika Munas maupun Rakernas tempo hari, bahwa APRI akan mencanangkan tahun 2024 itu sebagai tahun integritas penghulu, ya, dan ini akan kita kampanyekan. Oleh karena itu, menyikapi apa yang disampaikan Pak Irjen di media itu, insya Allah ini kita akan jadikan momentum untuk langkah awal kita pencanangan tahun 2024 sebagai tahun integritas penghulu. Jadi langkah awal ini karena sudah dimulai oleh Pak Irjen dan teman-teman mendesak untuk kita beraudiensi, maka insya Allah audiensi kita dengan Pak Irjen ini sebagai langkah pertama untuk selanjutnya kita akan adakan dialog secara nasional, melibatkan seluruh pengurus wilayah dan pengurus cabang se-Indonesia, langsung kita berdialog dengan Pak Irjen. Tentu yang akan kita kemukakan bukan hanya keluhan, tapi juga fakta real yang ada di KUA dan komitmen kita untuk membangun pelayanan yang bersih, ya. Dan insya Allah teman-teman pengurus APRI dimanapun berada akan mampu menjadi teladan integritas, ya, menjadi pionir penggerak agent of change untuk betul-betul kita melakukan perubahan yang diharapkan oleh pimpinan. Di sisi lain tentu selain penghulu dan KUA yang dituntut berintegritas, juga kita akan suarakan bahwa ini ya harusnya serentak lah.
tidak adil rasanya ketika KUA dituntut berintegritas, tapi seluruh jajaran Kemenag tidak peduli ya terhadap KUA, dan masih ada praktek-praktek yang membebani KUA. Itu akan kita suarakan. Ya. Mudah-mudahan maka kebersamaan kita ini menjadi sangat penting. Kekompakan kita untuk mengawal integritas, kita siap melayani dengan bersih, tapi juga kita berharap tidak ada pembebanan yang dibebankan kepada insan KUA, kepala KUA, ke penghulu ya, terkait apapun. Nah, ini harus kita suarakan supaya fair ya. Jadi pimpinan juga harus tahu persis. Ya, kadang-kadang ini kan lingkaran setan. Kenapa terjadi pungli? Karena KUA-nya banyak kebutuhan gitu kan. BOP kecil ya, akhirnya terpaksa membiayai kantor dengan uang-uang tambahan dan seterusnya. Lingkaran setan ini harus diputus betul supaya bisa kita lakukan dengan cepat proses perubahan ini. Itu yang pertama. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan mengajukan surat permohonan audiensi kepada Pak Irjen. Sekaligus setelah audiensi kita mengajak Pak Irjen untuk bisa berdialog secara nasional kepada seluruh pengurus APRI dari pusat sampai cabang. Yang kedua, isu-isu terkait dengan regulasi. Barangkali teman-teman sekalian yang sedang bergulir sekarang itu, regulasi adalah revisi PMA 34 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA. Tapi ini sudah berjalan 2 tahun. Sampai hari ini belum terbit. Rapat terakhir yang saya ingat itu sekitar 6 bulan yang lalu. Ya, sebelum kita munas, bahkan itu sudah rapat terakhir finishing rumusan PMA pengganti PMA 34. Salah satu yang menjadi isu sentral itu adalah berubahnya, ini yang kemudian sekarang ini sedang diharmonisasi oleh di Biro Hukum. Ini yang menjadi perdebatan karena ada terjadi perubahan definisi KUA. Kalau dulu KUA itu adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam. Nah, karena sekarang ini arusnya moderasi, perdebatannya itu bermuara pada identitas Islamnya. Ya, jadi ini yang nggak selesai-selesai saya lihat. Sehingga sampai hari ini juga harmonisasi di Biro Hukum belum selesai. Ya, jadi karena ke depan itu akan diatur di KUA ini ada banyak tusi baru. Antara lain adalah penguatan moderasi beragama, ya, pelayanan bimbingan penerangan agama Islam, pengelolaan data keagamaan dan sistem informasi. Nah, tusi-tusi baru ini berkonsekuensi pada SDM KUA. Nanti kalau itu jadi di pengganti PMA 34 ini, kepala KUA itu bukan hanya dari unsur penghulu, tapi bisa dari unsur penyuluh agama. Nah, karena kemarin perdebatannya itu tetap kita bertahan, karena ini di bawah, kalau kita bertahan ini di bawah Dirjen Bimas Islam, maka yang berhak, yang boleh menjadi kepala KUA hanya penyuluh agama Islam. Nah, ini kan agak rentan jadinya di menghadapi isu moderasi ini, sehingga ini menjadi isu yang agak-agak ngeri-ngeri sedap lah untuk dikemukakan gitu ya. Tapi saya percaya pimpinan kita masih mempertahankan itu, ya. Walaupun sekarang praktiknya sudah ada ya juga penyuluh-penyuluh non Muslim yang ditugaskan di KUA kecamatan ya. Terutama DKI sudah terjadi, walaupun PMA-nya belum beres ini.
tapi sudah dieksekusi itu. Ya, jadi ke depan ini karena adanya tambahan tusi baru moderasi beragama, jadi kemungkinan besar nanti kepala KUA itu tidak dibatasi lagi hanya penghulu tapi juga unsur penyuluh. Nah, kemudian bagaimana nanti wali hakimnya? Itu juga jadi perdebatan. Karena kemarin wali hakim itu ex officio adalah kepala KUA. Ya. Nah, nanti bagaimana ke depan? Baru ya dirumuskan rencananya wali hakim itu kemungkinan nanti akan ditunjuk dari salah satu penghulu. Jadi jika kepala KUA-nya itu unsur penghulu, maka wali hakimnya adalah penghulu. Tapi ketika kepala KUA-nya bukan unsur penghulu yang tidak memiliki kompetensi kepenghuluan, maka wali hakimnya adalah penghulu yang ditunjuk, ya, penghulu yang ada di KUA tersebut. Ini perkembangan regulasi yang terkait dengan PMA 34. Ya, kita masih menunggulah intinya sampai sekarang ini apakah akan diselesaikan di tahun ini atau ditunda sampai 2024, ya. Ya, kita hanya memantau saja. Saya beberapa kali terlibat juga, tapi belum terlalu belum disepakati betul, belum bulat lah istilahnya kesepakatan pimpinan kita di pusat. Kemudian juga terkait dengan rencana revisi PMA 20 2019 tentang pencatatan pernikahan. Ini juga sudah di drafting, tapi baru satu kali pertemuan, itu pun FGD. Ya, FGD dilakukan juga hanya di dalam kantor di ruangan Pak Ses, Dirjen, Pak Gus Adib, ya, tempo hari. Ya, hanya sekedar brainstorming dulu. Ya, karena memang belum ada anggaran yang mungkin bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di hotel atau di luar kantor. Jadi kemarin baru di FGD-kan, tapi nanti kan arahnya adalah PMA 20 ini akan disesuaikan dengan arah PMA 34. Nah, kemarin juga kami sudah serap informasi dan aspirasi dari teman-teman. Sudah saya sampaikan ke seluruh jajaran pengurus APRI pusat dan ketua-ketua wilayah untuk memberikan masukan terkait dengan rencana perubahan PMA 20 ini, apa-apa yang ditemui di lapangan, kendala, kesulitan, atau apa yang kita lakukan selama ini belum di-cover dengan regulasi. Nah, itu kemarin sudah diusulkan teman-teman dan sudah saya sampaikan langsung ke Pak Kasubdit untuk nanti dijadikan bahan untuk perubahan PMA 20. Jadi sekarang PMA 20 ini baru masih sangat mentah lah ya, karena baru pertemuan awal. Kemudian terkait dengan formasi barangkali ini yang ditunggu teman-teman, ya. Ini jujur saja, formasi penghulu ini sampai saat ini saya menerima informasi memang belum ada jawaban dari Menpan. Jadi kita masih sangat harus bersabar. Apakah kemudian kami diam saja di pusat? Tidak. Ya, saya beberapa kali bicara sama Pak Dir maupun Pak Kasubdit untuk ya teman-teman banyak Pak yang jadi korban. Kenapa? Karena tidak bisa naik ke madya. Sementara umur sudah 58 tahun, akhirnya terpaksa harus pensiun. Padahal PAK sudah punya, sudah keluar, bahkan sudah ikut UKOM. Nah, tinggal proses satu saja ini. Formasi mereka bisa naik pangkat, tapi ternyata formasi tidak turun juga. Ya, akhirnya kami berupaya untuk coba menerobos ke Menpan. Koordinasi lah dengan teman-teman yang punya hubungan langsung dengan Pak Menteri Pan RB, Pak Azwar Anas, dan dilakukan sama teman-teman di Jember, di Jawa Timur ya. Walaupun akhirnya kami disalahkan, ini kenapa ada APRI yang nyelonong langsung ke Menpan gitu. Akhirnya harus disentil lah sama pimpinan. Tapi nggak masalah teman-teman, ini kita terus akan perjuangkan. Nah, terakhir informasinya kemarin juga jadi surat usulan
informasi ke Menpan itu sudah 2 kali dilayangkan. Yang pertama, Menpan minta diperbaiki usulannya. Nah, kemudian dikembalikan ke Kemenak, sudah diperbaiki dan sudah dikirimkan kembali ke Menpan, tapi sampai sekarang memang masih proses suratnya. Gitu. Nah, kita mendorong melalui pendekatan-pendekatan langsung ke BKN dan Kementerian Pan-RB, jalur APRI, supaya ini bisa segera dikabulkan lah, supaya teman-teman yang tertinggal naik pangkatnya ini bisa tertolong. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, untuk kenaikan golongan ke 4A sesungguhnya ini masih debatable. Saya koordinasi dengan Biro Kepegawaian, ada yang mengatakan untuk kenaikan golongan dari 3D ke 4A itu sebenarnya bisa diproses. Hanya saja jenjang penghulunya tidak naik, tetap di muda statusnya. Nah, ini tidak seragam. Pemahaman tentang ini tidak seragam di kalangan SDM, orang-orang kepegawaian. Jadi memang kita agak sulit juga. Ya, ada yang mengatakan bisa diproses, tapi ada yang tidak berani memproses karena tetap nunggu formasi. Gitu. Jadi ini kita terus berjuang untuk mendorong supaya formasi ini bisa segera dikabulkan oleh Menpan. Kemudian terkait penghitungan angka kredit yang berbasis SKP, ya, nanti penilaian angka kredit dari SKP itu akan dibentuk tim penilai tingkat pusat dan tim penilai tingkat provinsi. Dan di antara tim penilai itu ada adminnya. Kebetulan di pusat kemarin saya sudah diinformasikan, diminta untuk menjadi admin pusat. Admin ini nanti tugasnya adalah sosialisasi ke admin wilayah, berkoordinasi terkait dengan konversi nilai SKP menjadi angka kredit. Di ketentuan Permenpan 1 2023 dan Per-KBKN-nya itu kan jika nilai SKP itu sangat baik, maka dia diangkakan itu menjadi angka 56. Ya. Kemudian di bawahnya nilai baik, nilai angkanya adalah 37. Nah, jadi kalau penghulu bisa dapat nilai SKP dari atasannya langsung itu senilai 56 atau sangat baik, maka insya Allah maksimal paling lambat 3 tahun dia bisa naik pangkat tanpa angka kredit yang dikumpulkan lagi seperti sekarang. Ya, angka kredit, bukti fisik segala macam itu nanti kaitannya dengan pimpinan langsung. Yang penting nilai SKP-nya adalah sangat baik. Itu dia bisa mendapatkan angka 56 dan otomatis dalam 3 tahun dia bisa naik pangkat. Gitu. Tapi kalau hanya baik 37 itu kemungkinan 4 tahun. Ya, 4 tahun baru bisa naik pangkat. Nah, maka ini nanti sedang disusun. Kemarin saya sudah mengisi biodata untuk SK-nya, kabarnya sudah ditandatangan Pak Dirjen, saya sebagai admin pusat, untuk kemudian nanti kalau sudah bertugas sebagai admin berarti saya akan sosialisasi juga ke admin-admin wilayah. Mungkin nanti Kanwil akan ada instruksi di setiap Kanwil itu dibentuk tim penilai tingkat provinsi dan admin provinsinya. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa segera. Artinya begini, penilaian versi angka kredit berdasarkan Permenpan 9 itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kemarin terakhir periode penilaian itu semua yang sudah di-upload teman-teman ke SIK maupun ke Google Form yang diedarkan oleh direktorat itu sudah selesai.
Hanya saja ada yang sudah keluar PAK-nya, ada yang belum ditandatangan Pak Dirjen, tapi ada juga yang tidak terpenuhi gitu. Angka kreditnya sudah dihitung, tapi ada beberapa persyaratan administratif yang tidak diupload atau tidak terbaca ya. Itu kendala-kendala teknis betul ya. Tapi kita berusaha sebisa mungkin dalam periode penilaian terakhir itu semua teman-teman yang dilaporkan namanya ke saya itu ada kendala, saya cepat saya follow up, saya cross check langsung kepada yang bersangkutan, sehingga alhamdulillah beberapa tertolong yang tadinya PAK-nya tidak keluar tapi bisa keluar. Saya lupa persisnya apakah di Sumbar ada, yang jelas kemarin itu ketika proses penilaian itu ada beberapa yang langsung komunikasi ke saya dan alhamdulillah sudah keluar PAK-nya. Ya. Itu terkait isu-isu kedinasan. Kemudian tentang keorganisasian. Oh iya, isu PNBP. Mungkin ini terkait dengan kedinasan, teman-teman sekalian. Saya berharap semua PNBP yang tertunggak, tunggakan 2022 sesuai komitmen pimpinan kita itu sudah dibayarkan. Saya berharap begitu semua. Artinya di pusat itu sudah diflot ya. Karena Pak Dir betul-betul ngejar target dan beliau instruksikan secara serius semua anggaran disisir terkait PNBP itu dan diprioritaskan untuk bayar hutang, bayar tunggakan 2022. Selanjutnya dieksekusi oleh Satker masing-masing kabupaten kota. Ya, jadi kalau ada yang belum cair, silakan koordinasi ke Satker. Setahu saya di pusat itu sudah dianggap selesai. Ya, artinya sudah diamprah lah anggaran itu. Tinggal pencairannya itu Satker dan KPPN masing-masing daerah. Ya, mudah-mudahan sudah. Terkait dengan apakah ini dihapuskan atau tidak, saya kira memang komunikasi dengan Menpan agak lambat. Ya, intinya nanti begini, penghapusan PNBP ini bukan hanya kewenangan, maksud saya penghapusan jasa profesi, transport dan Jaspro Penghulu, ini bukan hanya kewenangan Kemenak, tapi ini harus dikoordinasikan ke Menpan dan ke Kemenkyu. Jadi ini prosesnya masih panjang, teman-teman bekerja saja kita. Ya, nggak usah lagi mikirkan ini nanti dihapus apa enggak. Yang jelas kita sudah kuatkan komitmen itu, kita minta sebelum ada tunjangan jabatan resmi ya turun kepada penghulu, maka jasa profesi dan transport penghulu menikahkan itu tidak dihapuskan. Itu komitmen pimpinan kita, insya Allah kita tetap kawal terus ya. Kemudian isu-isu keorganisasian, saya sampaikan beberapa hal teman-teman sekalian. Setelah Munas dan Rakernas, alhamdulillah, jadi saat ini kepengurusan kita ini targetnya adalah program, semua implementasi program kerja. Saya berharap juga di Rakerwil betul-betul dirumuskan program kerja yang sangat mungkin kita lakukan. Jadi nanti seiring sejalan, pusat bergerak, wilayah bergerak, cabang bergerak, semua berorientasi program. Antara lain sekarang yang sudah berjalan itu, kemarin beberapa biro laporan ke saya, update pendataan anggota sudah berjalan. Dan hampir finish ya, hampir finish. Kemudian saat ini yang sedang kita garap adalah penerbitan jurnal penghulu. Ya, ini nanti kita akan gunakan website kita. Kami besok Senin ini akan rapat dengan developer website kita beserta tim IT APRI dan tim jurnal supaya nanti pengelolaan website secara utuh kita kelola sendiri dan kita bisa menerbitkan jurnal. Nah, terkait dengan penerbitan jurnal ini nanti akan dihandle oleh Biro KHI dan KTI. Ya, kepala bironya Pak Hayun dari Donggala. Itu nanti programnya penerbitan secara rutin. Jadi nanti akan dijaring teman-teman yang mempunyai tulisan, silahkan disampaikan ke tim jurnal untuk nanti kita tampilkan tulisan itu di jurnal APRI. Ya, mudah-mudahan kalau ini berjalan, kebutuhan kita untuk
publikasi karya tulis ilmiah akan terbantu lah dari APRI. Karena bagaimanapun nanti akan ada persyaratan penulisan KTI dalam setiap kenaikan jenjang, itu masih berlaku. Jadi kita perlu kita asah kemampuan, dan saya berharap juga di wilayah ini dirumuskan dalam program. Bagaimana penulisan KTI ini jika ada yang masih kesulitan, kalau perlu dilakukan BIMTEK walaupun secara virtual ya. BIMTEK penulisan KTI, sehingga nanti kebutuhan kita untuk ditampilkan ke jurnal itu akan terpenuhi, karena nanti yang akan menulis adalah teman-teman penghulu juga ya. Kemudian juga akan dilakukan kajian kitab kuning secara rutin. Rencananya kita launching dalam waktu dekat ini ya, kita launching dalam waktu dekat. Saya sedang komunikasi dengan narasumber Pak Kiai Zulfa Mustafa, keponakan Wapres, keponakan Pak Kiai Amin ya. Insya Allah kalau beliau nanti menyediakan waktunya, kita launching untuk pengajian kitab kuning pertama ya. Itu kajian-kajiannya nanti tematik dan sedang dirumuskan, sedang disusun tema-tema yang akan diangkat. Kemudian pencanangan 2024 sebagai tahun integritas. Nah ini juga saya minta betul komitmen teman-teman. Jadi yang sekarang menjadi sorotan itu pungli. Bagaimana APRI bisa kampanye anti pungli, gitu, ya? Kampanye anti pungli. Apakah nanti bentuk stiker-stiker anti pungli yang berlogo APRI itu ditempel di setiap KUA, kemudian lewat pembinaan SDM KUA ya, integritasnya itu nanti kita lakukan. Jadi serentak kami mencanangkan di pusat ini pencanangan tahun 2024 sebagai tahun integritas penghulu, tapi di wilayah dan cabang juga bergerak untuk melakukan kampanye secara intensif supaya betul-betul. Dan kita muaranya adalah gini, ke depan kita akan minta pimpinan kita supaya tidak mudah membuat stigma negatif terhadap KUA. Jadi sekarang ini kan terlalu mudah, dikit-dikit dumas, dipublish kan, dipublish ke media online. Kadang-kadang ini juga kemarin Pak Irjen mungkin kebablasan di media disampaikannya, masih terjadi pungli dan seterusnya, bahkan melakukan penindakan dengan tegas. Ya kita berharap nanti tidak ada lagi stigma negatif, ini akan kita sampaikan ke Pak Irjen. Tidak ada lagi stigma negatif yang dipublish terhadap KUA, tapi justru membangun image positif ya. Nah, kita berharap lewat pencanangan 2024 sebagai tahun integritas ini oleh APRI, kita bisa membangun citra positifnya KUA ya. Semakin banyak citra positif yang kita bangun, insya Allah tergiringlah teman-teman untuk tidak melakukan pungli. Tentu saya percaya kalau di tingkat penghulu sudah selesai, sudah tidak ada lagi budaya-budaya pungli di tingkat penghulu. Tapi kan persoalannya SDM KUA itu bukan hanya penghulu, ya kan, ada staf ya, yang kadang-kadang justru ya, yang kecil-kecil itu dilakukan bukan oleh penghulu. Nah ini juga perlu kita edukasi semuanya. Saya kira itu teman-teman sekalian, beberapa isu yang sekarang saat ini mengemuka, dan saya sangat berharap kita semua terus berkomitmen. Jadi APRI ini kita gerakan bukan semata-mata untuk kepentingan penghulu organisasi kita, tapi ini adalah kepentingan Kementerian Agama secara umum, supaya marwah Kementerian Agama itu menjadi terangkat dengan terangkatnya marwah penghulu. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf ya. Saya ucapkan selamat berakorwil. Mudah-mudahan bisa menghasilkan keputusan-keputusan strategis dalam melaksanakan program. Demikian saya kira. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua di Tiga Besar dari Bukan kalau ada pertanyaan, boleh Bapak Menteri jawab pertanyaan. Mungkin 1-2 aja.
Karena saya rencana ngejar malam di rumah, ada kegiatan malam, nggak masalah. Atau sambil jalan, Ada nggak satu masalah ya. dua pertanyaan, kita langsung saja fokus dengan pertanyaannya. Ramadi tentang naik pangkat, Ramadi, silakan Ramadi. Tentang naik pangkat, kan tanyakan. Ya. Mengenai penggantian Jaspro, Pak Madari ada di bagian daerah Iya, iya. Sumatera Barat. Transportasi itu belum dicairkan. Nah, sebagian tunggakan 2000. Maka ini ada Sebentar, kurang jelas suaranya. Gimana? Begini Pak Madari, di tahun 2022 kami, ya di sini aja, kami masih belum mendapatkan yang namanya Jaspro, transportasinya. Jaspro sudah, Pro-nya sudah, transportasinya belum. Ya, jadi ini apakah bisa nantinya dicairkan ada melalui MP berikutnya atau pada tahun sekarang. Kemudian mengenai tunjang fungsional yang telah direncanakan, tidak salah beberapa Zoom yang lalu akan diganti dengan tunjang fungsional yang dinaikkan setingkat penghulu dengan penggantian Jaspro. Apakah ini sudah berjalan dengan sudah diusulkan atau sudah sampai kepada Pan RB dan Menkeu dan segala macamnya? Ya. Selanjutnya mengenai naik pangkat ini, ada beberapa kawan yang telah mengusulkan yang sudah hukum dan segala macamnya. Namun beliau ini terkendala naik pangkat karena tidak ada formasi di daerah tersebut, sudah penuh. Dan ini katanya ditempatkan di kabupaten kota yang lain. Nah, bagaimana informasinya ini? 3 itu aja sudah Pak Wandari. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Yang pertama terkait transport ya. Memang saya dengar juga di beberapa daerah kok hanya Jaspro-nya. Kami di Jakarta ini nggak ada kendala itu, Pak. Jadi Jaspro ya sekaligus transport gitu. Prinsipnya secara aturan begini. Kalau tugas itu sudah dilaksanakan penghulu, nggak ada istilah tidak cair gitu. Ini wajib cair karena kita sudah melaksanakan tugas. Adapun misalnya kendala karena sedikitnya anggaran atau MP yang turun itu kecil, ya itu teknis saja. Prinsipnya pasti cair, seharusnya pasti cair. Dan kemarin itu karena komitmennya pimpinan kita Pak Direktur untuk segera membayar hutang 2022, itu maksudnya Jaspro dan transport. Maksudnya itu, bukan hanya Jaspronya saja. Nah, mungkin ini perlu komunikasi dengan Satker. Ya, apakah betul? Jadi mohon maaf, bukan saya bermaksud ingin juga menyalahkan. Beberapa kali saya komunikasi kalau di DKI ini, ya terkadang ya, saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Terkadang ini anggaran sudah diflot untuk Satker A misalnya. Kabupaten ini, kota ini sudah diflot sekian. Ini sesuai dengan kebutuhan untuk bayar utang. Tapi ternyata direvisi gitu loh. Direvisi untuk kegiatan lain. Akhirnya separuh-separuh yang mereka bayarkan. Ya. Ini terjadi dan ini akan nanti kita komunikasikan. Insya Allah ini akan menjadi bagian penting yang akan kita sampaikan ke Pak Irjen. Ini loh Pak, fakta-fakta yang sudah terjadi. Jangan sampai ini dibiarkan, akhirnya terjadi pungli lagi, nanti KUA lagi disalahkan gitu. Insya Allah ya. Tapi prinsipnya begitu Pak. Kalau itu sudah kita laksanakan, itu kita tinggal nunggu hak kita. Itu prinsipnya, secara aturan begitu. Karena yang bunyi di PP itu transport dan Jaspro. Ya, coba baca PP 59. Bahwa biaya nikah yang dibayarkan pengantin itu untuk salah satunya kan transport dan Jaspro penghulu. Jadi bunyi itu nggak bisa enggak.
Jadi wajib kita diberikan kalau sudah dilaksanakan tugasnya. Ya, kalau belum dapat, belum cair, saya kira kita nanti bantu komunikasi, dorong dari pusat, tapi teman-teman koordinasi juga ke tingkat Satker Kabupaten Kota. Kemudian kedua, formasi. Memang ini juga dilematis ya. Jadi berdasarkan data, di beberapa provinsi itu penghulu madya sudah sangat banyak jumlahnya. Andaikan formasi turun pun nanti belum tentu kita bisa naik pangkat, naik jenjang. Jadi kalau misalnya di satu kayak DKI ini diprediksi sudah overload, sudah kebanyakan penghulu madyanya. Artinya penghulu muda yang mau naik ke madya di DKI itu tidak ada lagi tempat, tidak ada formasi, kursinya udah penuh. Maka penghulunya harus kalau mau naik jenjang itu pindahlah ke provinsi lain yang masih kurang penghulu madyanya. Itu konsekuensi, Pak. Konsekuensi aturan, ya. Jadi pindahlah ke Kalimantan gitu kan. IKN. Karena memang formasinya sudah penuh, ya. Karena itu bukan kewenangan Kemenag, memang kewenangan Menpan penentuan formasi. Sementara memang kemarin itu kita ngejar banyaknya di madya, ya. Jadi tapi nanti kita pikirkan gimana solusinya ini ya. Memang sekarang ini satu-satunya solusi begitu. Satu-satunya solusi untuk bisa naik jenjang kalau formasi di provinsinya sudah penuh maka pindah ke provinsi lain. Gitu, itu satu-satunya jalan. Ya, mudah-mudahan nanti ada solusi-solusi lain akan kita komunikasikan. Kemudian terkait apa tadi yang terakhir? Tunjangan, berupa tunjangan. Tunjangan. Jaspro dari. Jadi usulan tunjangan jabatan itu dikirimkan ke Menpan itu sejak awal 2022 gitu. Nah, tapi karena ini konsekuensinya adalah membengkaknya anggaran rupiah murninya Kementerian Agama, saya kira ini menjadi pertimbangan panjang, ya. Jadi usulannya itu bunyinya tunjangan penghulu fungsional itu bukan bunyi usulannya itu dulu yang kita usulkan mulai dari angka 2 juta, Pak. Ini usulan ya. Penghulu pertama 2 juta, penghulu muda 3.500.000, penghulu madya 5 juta, penghulu utama 7 juta. Itu yang kita usulkan. Tapi kabar burungnya yang akan dikabulkan oleh Kemenkyu itu besaran tunjangan fungsional penghulu disesuaikan dengan besaran tunjangan struktural di Kemenag. Jadi penghulu pertama itu kabarnya akan dikabulkan sesuai dengan tunjangan eselon 4. Tunjangan eselon 4 itu kan cuma 540, Pak. Iya. Ya. Jadi penghulu pertama terima tunjangannya 540. Ini pun sebenarnya baru kabar burung ya. Baru isu. Saya dengar belum ada secara tertulis gitu. Kalau ini sudah turun secara tertulis berarti Jaspro hapus. Iya. Yang kedua penghulu gimana? Penghulu madya. Penghulu madya itu setara penghulu muda setara eselon 3. Itu sekitar 1.250.000 ya, atau 1.300.000. Penghulu madya setara eselon 2. Itu hampir 3 jutaan. Ya, 3 juta lebih bahkan, 3 juta lebih yang saya ingat. Kemudian penghulu utama itu setara eselon 1 ya, 5 juta sekian. Nah, ini kabarnya akan dikabulkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalau itu kalkulasinya gini, Pak. Kalau itu betul-betul terwujud, setidaknya melekat di gaji kita itu semua kesejahteraan, ya kan? Melekat di gaji tunjangan itu tanpa harus memikirkan berapa pernikahan kita dapat sehari, nggak usah lagi mikir begitu, dia melekat di gaji otomatis.
Ya, mudah-mudahan ini bisa ini. Tapi kami tetap perjuangkan, seandainya nanti tunjangan jabatan keluar, transport menikahkan tetap dapat, tetap ada. Hanya saja sesuai regulasi di PMK, Peraturan Menteri Keuangan, itu transport tidak bisa diberikan secara per peristiwa, tapi per hari. Ya, jadi kalau kita menikahkan 1 hari 3, ya transportnya tetap 1. Gitu, tetap 150. Iya, iya, SPM-nya gitu. Ya, tapi lumayan kan. Nanti misalnya kalau Madya, dia dapat tunjangan jabatannya 3 juta sekian, plus transport menikahkan sebulan misalnya 1 juta, kan 4 juta juga. Ya mirip-mirip lah dengan jasa profesi kan, mirip-mirip lah kira-kira kesejahteraan. Dan itu enaknya melekat di gaji. Mudah-mudahan kita terus berjuang, dan kami berkomunikasi terus dengan pimpinan, ya teman-teman bantu doa, mendorong supaya betul-betul ini bisa terwujud. Ya, saya kira begitu. Ya, terima kasih ya Pak Ahmad Hari. Cukup ya? Cukup, insya Allah cukup aja. Karena Bapak Ahmad Hari ada keperluan lain. Kita kasih A+. Ya, baik. Nah, A+, dan terima kasih banyak. Semoga lancar perjalanannya sampai ke rumahnya baik. Dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon izin. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin keluar semuanya. Ya. Okay. Saya lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.